Setelah kepergian Guwon, Do-do-hee hidup seperti semula, hidup sendirian. Dari tidur, bangun, sarapan, dan bekerja, semua ia lakukan sendirian. Suatu hari, Do-hee harus pergi ke kantor seorang jaksa untuk kasus penyelidikannya. Sekretaris Shin merasa khawatir dengan Do-hee yang selalu pergi sendirian. Ia menyuruh Do-hee untuk membawa pengacara, namun Do-hee menolak karena ia yakin ia bisa mengatasi semua ini sendirian. Rupanya, Do-hee bertemu dengan Jaksa Choi yang kebetulan menangani kasus Do-hee. Jaksa Choi yang sudah lama sebenarnya mengidolakan Do-hee dan ingin menjadi suami Do-hee namun gagal ini mengatakan jika semua ini adalah takdir. Ternyata, kedatangan Do-hee ke kantor Jaksa Choi mengenai peristiwa Noh Suk-min yang jasadnya ternyata sudah 1 pekan ini belum juga ditemukan. Menurut hukum, jika jasad tersangka tidak juga ditemukan, maka kemungkinan kasus akan ditutup. Sementara banyak penyelidikan yang masih belum selesai. Contohnya saja kasus kematian Nyonya Ju. Tapi Jaksa Choi kemudian meyakinkan Do-hee jika ia adalah jaksa yang tepat menangani kasusnya Do-hee, sehingga Do-hee tidak perlu khawatir. 네, 결례가 되십니다. Hilangnya sosok Guwon menjadi tanda tanya besar bagi karyawannya Do-hee. Kemana perginya suami bos mereka itu? Karena kehadiran Guwon membawa warna sendiri di kantor mereka. Dan juga kini teater di Yayasan Sunwal pun akhirnya sepi dan terasa hampa. Karena menurut Pak Bok-gyu, hanya Guwon yang selalu mondar-mandir keluar masuk di dalam teater ini. Masih ingat sebelum kepergiannya, Guwon menitipkan yayasan ini kepada Pak Bok-gyu dan menunjuknya sebagai CEO sementara. Ia akan pergi sampai Do-hee menemukan kebahagiaan tanpa dirinya. Pak Bok-gyu kemudian mendapatkan ide. Ia ingin Do-hee ingat dengan masa lalunya. Selama ini, Do-hee hanya tahu cerita masa lalu Guwon. Ia ingin Do-hee juga mengetahui agar situasi ini bisa berubah. Tapi, ia tidak mungkin melakukannya karena pasti Guwon melarangnya. Sekretaris Shin semakin lama semakin khawatir kepada Do-hee. Apalagi Do-hee mulai menyibukkan dirinya saat bekerja dan tidak mau makan. Untung saja ada Suk-hun yang datang ke kantor Do-hee dan memaksa Do-hee untuk menemaninya dan makan bersamanya. Suk-hun khawatir kepada Do-hee. Ia mencoba bertanya tentang Guwon. Do-hee hanya bilang, Guwon memang sudah pergi. Kontrak mereka sudah selesai. Pelaku asli telah ditangkap dan tato Guwon pun telah kembali. Jadi, sudah seharusnya Guwon pergi dan hidup Do-hee kembali seperti semula. Setelah makan bersama, Do-hee ditemani oleh Suk-hun menyelesaikan satu persatu permasalahan yang pernah Noh Suk-min buat, termasuk menuduh salah satu kantor Mirai Group korupsi dan juga jabatan Suk-hun. Semua itu Do-hee lakukan demi Nyonya Ju dan juga orang tuanya yang pertama kali membangun Mirai Group, dan Noh Suk-min tidak menyukainya sehingga dulu Suk-min mengira ibunya telah mengkhianati orang tua Do-hee. Lalu Do-hee berpikir, apakah benar kehadirannya dianggap sebagai penghapus dosa-dosa Nyonya Ju? Bisa saja kan Nyonya Ju menampungnya untuk menebus kesalahannya. Tapi semua itu terbantahkan karena Suk-hun pernah mendengar jika sebenarnya Nyonya Ju tidak kasihan kepada Do-hee. Karena jika kasihan, Nyonya Ju akan semakin hidup merana. Sementara itu, Kim Sera mulai khawatir karena jasad suaminya belum juga ditemukan. Ia sampai berpikir apa jangan-jangan suaminya memang belum meninggal dunia. Lalu, di kantor Do-hee, malam pun tiba dan malam itu turun hujan yang cukup lebat. Sehingga hal tersebut langsung mengingatkan Do-hee kepada Guwon saat masih menjadi pengawalnya. Do-hee pun pulang sendirian dan tidur di sofanya. Ia terus menenangkan dirinya jika ia hanya kembali hidup seperti semula. Dan kemudian Do-hee pun tertidur. Tiba-tiba Guwon datang menghampiri Do-hee dan pelan-pelan menepuk-nepuknya hingga Do-hee benar-benar tertidur dengan pulas. Pagi harinya, Do-hee pun terbangun dan mendapati dirinya tidur di kamar dan di atas kasurnya. Do-hee mendapati jika kasurnya menjadi hangat, seolah-olah ada Guwon di sana, tapi rupanya tidak ada.
Keesokan harinya, Dohee merayakan keberhasilan Mirai F&B masuk ke dalam pasar Amerika. Mereka pun minum-minum bersama dan Dohee pulang sendirian dalam keadaan mabuk. Nampak seseorang melihat Dohee dari kejauhan. Saat menuju rumahnya, di lorong Dohee melihat lampu yang mati. Dohee yang mabuk hanya menunjuk lampu tersebut dan kemudian berniat untuk melaporkannya. Tiba-tiba, Dohee pun sempoyongan dan terjatuh hingga membuat dengkulnya terluka. Dohee hanya bisa menguatkan dirinya sendiri lalu pulang ke rumahnya dan kembali tidur di sofanya. Ia pikir ia bakalan bisa berjalan sendirian ke tempat tidurnya lagi. Namun tiba-tiba Gwon kembali datang saat Dohee sudah tertidur pulas. Gwon langsung membawa Dohee ke tempat tidur dan Gwon menemani Dohee tidur di sampingnya. Pagi harinya, Dohee pun terbangun dan mendapati luka di kakinya telah menghilang. Meski tadi malam ia mabuk berat, tapi Dohee masih ingat jika tadi malam kakinya terluka. Dohee sempat berpikir apa Gwon masih ada dan memperhatikannya. 아무래도 정구원이 내 곁을 맴도는 것 같아요. Singkat cerita, hari itu Dohee kembali ingin lembur bekerja sehingga membuat sekretaris Shin benar-benar khawatir. Ia mencoba menasehati jika dulu ia juga sama seperti Dohee. Saat bercerai, sekretaris Shin memilih untuk bekerja mati-matian. Tapi akhirnya ia sadar meski tubuhnya lelah karena bekerja, hatinya masih tetap merasakan sakit. Sehingga Dohee harus jujur pada diri sendiri dan meluapkan kesedihannya agar rasa sakit itu menghilang. Karena menurutnya, manusia itu tidak harus selalu kuat. Saat Dohee termenung setelah mendapatkan nasihat dari sekretaris Shin, ia mendapatkan telepon dari Sukhun. Sukhun menebak Dohee sedang lembur dan belum makan malam. Tapi Dohee berbohong jika ia sudah makan malam dan sedang berada di rumah. Padahal pada saat itu, Sukhun ada di kantor Dohee dan ia memilih untuk pulang dan membiarkan Dohee sendirian karena sepertinya Dohee tidak ingin diganggu. Dohee pun pulang ke rumah. Ketika menyetir mobilnya sendirian, ia mendengarkan musik yang sama saat ia dan Gwon berdansa bersama. Tumpahlah sudah air mata Dohee dan ia benar-benar merindukan Gwon. Satu-satunya tempat untuk melampiaskan kerinduannya adalah dengan mengunjungi kantor Gwon. Di sana, ia menemukan fotonya bersama Gwon dan Dohee kembali teringat saat ia pertama kali dicium oleh Gwon. Lalu akhirnya mereka berpisah. Masih teringat jelas detik-detik Gwon meninggalkannya. Ia berkata kepada Pak Bokyu yang ada di sana jika ia sangat merindukan Gwon. Ia ingin sekali melihat Gwon lagi meskipun ia tidak sengaja bertemu di jalan atau melihatnya dari kejauhan. Saat berpisah, Dohee tidak sempat mengucapkan perpisahan dengan benar. Ia belum berterima kasih dan juga meminta maaf. Ternyata mencintai Gwon membuat Dohee menjadi tersiksa. Melihat Dohee begitu merindukan Gwon, Pak Bokyu pun memberikan kalung milik Gwon. Mungkin kalung ini bisa membantu Dohee untuk mengatasi rindunya kepada bosnya itu. Setelah Dohee memakai kalung tersebut, Dohee mulai bermimpi jika di masa lalunya ia hidup sebagai wanita bernama Wolsim, penghibur wanita yang menarikan tarian pedang. Dulu Wolsim hidup sendirian, tidak punya keluarga ataupun teman. Teman satu-satunya malah bunuh diri di Hanyang. Dan teman-teman di rumah penghibur selalu mengejeknya dan berkata hal buruk tentangnya. Karena Wolsim adalah mantan penghibur kerajaan yang diusir dari sana. Sebenarnya Wolsim pernah berniat untuk bunuh diri di bukit tempat ia sering berlatih tarian pedang. Namun karena di sana ada Yisen, ia jadi tidak bisa melakukannya. Sampai akhirnya Wolsim terbiasa dengan kehadiran Yisen dan mereka berdua pun jatuh cinta. Lama-kelamaan Wolsim juga dekat dengan penghibur lainnya dan ia juga mengajarkan agamanya di sana. Sampai akhirnya ia pun ditangkap dan dihukum mati. Wolsim pun pasrah. Lagi pula awalnya dia memang berniat untuk bunuh diri. Ia hanya ingin sebelum kematiannya ia ingin melihat wajah tuan muda Yisen lagi. Saat kematiannya, Wolsim hanya ingin satu hal. Ia ingin Yisen tidak mengingatnya lagi, agar Yisen tidak menderita dan kenangan mereka berdua tidak menjadi siksa baginya. Dohee lalu terbangun dari tidurnya dan akhirnya ia tahu jika ternyata dia adalah gadis bernama Wolsim dan Gwon adalah Yisen yang mencoba untuk menyelamatkannya.
Dohee yakin saat ini Gwon sedang berada di bukit di tempat dulu mereka berdua sering bertemu. Dohee pun berniat untuk pergi ke sana. Saat ia masuk ke dalam mobilnya, tiba-tiba di dalam mobil itu Dohee disekap oleh seseorang, dan pria itu ternyata adalah Noh Suk-min yang selamat setelah jatuh ke Sungai Han setelah melompat dari gedung yang tinggi. Noh Suk-min lalu membawa Dohee ke gedung kosong, dan di sana kita jadi tahu mengapa Gwon tidak bisa menemukan jasad Noh Suk-min. Itu semua karena Noh Suk-min sengaja membuat wajahnya terbakar agar iblis tidak bisa menemukannya. Noh Suk-min ingin menghancurkan Dohee dan juga Gwon yang sudah membuatnya kehilangan segalanya. Ia ingin Dohee segera memanggil Gwon sekarang juga, tapi Dohee tidak bisa melakukannya karena Gwon telah meninggalkannya. Noh Suk-min tentu saja tidak percaya. Ia yakin Gwon masih ada di sekitaran Dohee dan akan datang saat Dohee terluka. Sehingga Noh Suk-min kemudian memutus kalung Dohee dan melukai paha Dohee dengan sebilah pisau. Noh Suk-min lalu berteriak memanggil nama Gwon untuk keluar dan melawannya. Sementara Dohee tengah kesakitan. Panggilan Noh Suk-min rupanya diabaikan, tapi Noh Suk-min tidak tinggal diam. Ia lagi-lagi melukai Dohee dan berniat untuk menghabisi nyawa adik angkatnya itu. Lalu tiba-tiba pisau yang ada di tangan Noh Suk-min terlempar, dan dari kejauhan sosok iblis yang tak lain adalah Gwon yang penuh amarah mendekati Noh Suk-min. Noh Suk-min merasa tertantang. Inilah yang ia inginkan. Tapi rupanya Noh Suk-min salah. Gwon tidak bisa dilawan oleh manusia biasa seperti Noh Suk-min. Gwon berniat untuk menghabisi Noh Suk-min malam itu juga. Ia membuat tubuh Noh Suk-min dijatuhi oleh beton-beton agar terkubur. Tapi Dohee mencoba melarang Gwon karena jika Noh Suk-min tewas maka Gwon akan musnah. Namun Gwon seperti tidak mendengar kata-kata Dohee karena saking marahnya kepada Noh Suk-min. Dohee pun langsung memeluk Gwon agar amarah Gwon reda. Ia berkata jika ia baik-baik saja dan ia tidak terluka. Gwon pun langsung memeluk Dohee. Ia begitu merindukan wanita yang sangat ia cintai, dan amarahnya pelan-pelan mereda. Namun ternyata hal tersebut menjadi celah bagi Noh Suk-min yang ingin menghabisi Gwon dan juga Dohee. Ia kemudian mengambil pistolnya dan berniat untuk menembak ke arah mereka berdua. Dohee yang sadar akan hal tersebut langsung menghalangi tembakan Noh Suk-min dengan tubuhnya, hingga Dohee pun tertembak. Sayangnya, pada malam itu, setelah ditembak oleh Noh Suk-min, Dohee pun tewas di pelukan Gwon. Gwon pun langsung bersedih. Kali ini ia benar-benar kehilangan wanita yang ia cintai. Setelah mengurus Noh Suk-min dan membalaskan dendamnya, Gwon yang pada saat itu sedang bersedih kemudian mengucap satu kalimat dari kitab yang ia percayai. Kalimat itu berbunyi, segala perkara dapat ia tanggung di dalam Dia yang memberinya kekuatan. Dan setelah mengucapkannya, Gwon lalu mencium Dohee. Dan setelah itu, Dohee kembali hidup dan selamat. Namun, kembalinya Dohee membuat Gwon harus pergi untuk selama-lamanya. Gwon hanya tersenyum karena akhirnya ia bisa lepas dari pekerjaannya sebagai demon. Pelan-pelan, tubuh Gwon terbakar musnah bagaikan abu. Sementara Dohee hanya menangis dan meminta Gwon untuk tidak meninggalkannya. Tapi akhirnya, Gwon pergi untuk selama-lamanya. Dan akhirnya, iblis tampan itu menyelesaikan tugasnya di dunia ini sebagai demon. Anggu.